Kalau pengen ingin tahu, buka itu surat Al-Kahfi. Kalau pengen ingin dalil, buka itu surat Al-Kahfi. Buka itu surat Al-Kahfi itu. Bagaimanakah 7 orang Ashabul Kahfi ini berdakwah ilallah, masuk kampung, keluar kampung, diteror, mendapatkan ancaman karena pada waktu itu penguasa mengaku dirinya adalah Tuhan. Sementara 7 orang pedai ini bukan nabi tapi ulama, mentauhidkan Allah, mengajak orang ke jalan yang diridhoin oleh Allah, ditemanin oleh anjing. Anjing itu umpat kemana tempat umpat aja, menjaga orang alim. Anjing kencingnya najis, kotorannya najis, dagingnya najis, keringatnya najis, semuanya mughalladah. Tapi karena anjing tadi mempunyai rasa cinta terhadap orang alim yang mendalam, dia jaga orang alim itu. Pada saat orang alim itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam gua karena kejaran dari penguasa pada waktu itu, Allah selamatkan 7 orang alim itu dengan tidur 309 tahun. Yang ajib di sini, yang mengherankan di sini, anjing itu tidur sekali, guring sekali 309 tahun. Artinya seseorang tidak mungkin bisa bertahan tidur sampai 309 tahun kalau bukan itu karamat. Tidak mungkin anjing ini dapat bertahan sampai tidur 309 tahun kalau bukan karena berkahnya orang alim. Tidak sampai di situ, dalam kitab Muqasyyafatul Qulub yang dikarang oleh Sayyid Imam Ghazali, pada saat orang alim tersebut masuk ke dalam surga, ini anjing ngekor di belakangnya. Barang najis masuk ke surga gara-gara cinta sama orang alim. Kalau seandainya anjing seberat andi dunia ini umpat perjuangannya orang alim, maka surga itu penuh dengan anjing yang cinta terhadap orang alim masuk ke dalam surga. Untungnya cuma anjing satu aja, Ashabul Kahfi. Qultu wadhalika li'anna al-ilma naf'uhu muta'addi, dikarenakan ilmu ini berbeda manfaatnya dengan yang lain. Ilmu ini manfaatnya terus turun temurun, tidak pernah berhenti. Manfaatnya bisa dirasakan sampai anak cucu pian. Manfaatnya bisa dirasakan bukan hanya di dunia, sampai pian pindah ke alam barzakh pun pian akan merasakan manfaatnya, dahsyatnya pengaruh ilmu. Tidak sampai di situ, sampai di surga pun ilmu ini akan mengikuti pian, dan manfaatnya akan dirasakan seseorang selamat dari adabnya Allah Ta'ala dikarenakan cinta dan mengamalkan ilmunya Allah. Wahuwa asasul ibadat. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah pondasi seseorang dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau orang mau bangun bangunan tidak ada pondasinya, pasti roboh. Demikian pula orang beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala, tidak ada pondasinya, hancur ibadahnya, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala tanpa dibekali dengan keilmuan.
Selain itu pula beribadah kepada Allah hendaklah menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena bagaimanapun hebatnya orang beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi uang haram yang terus dikonsumsi, makanan-makanan yang diharamkan terus berjalan, amalan-amalan yang tidak baik terus berjalan, diibaratkan hal yang demikian itu membangun pondasi bangunan di atas ombak yang keras. Kira-kira pondasinya jadi tidak? Kalau seseorang membangun pondasi di atas ombak yang begitu keras, kira-kira pondasinya jadi atau tidak? Jelas tidak akan pernah terjadi itu pondasi. Sahibul Zubat menerangkan, wa ta'atun mimman harama ya'kulu mithlal bina'in fawqa mawjin yuj'alu. Ketaatan kepada Allah Ta'ala yang luar biasa, tapi yang ia lakukan makanan-makanan yang haram terus ia konsumsi, diibaratkan seperti orang membangun bangunan yang mewah di atas ombak yang begitu keras. Dan ilmu ini adalah asasul ibad. Ilmu ini adalah pondasi kalau kita mau beribadah kepada Allah. Beribadah kepada, kalau nggak ada ilmu nggak bisa. Mau dekat dengan Allah nggak bisa, yang ada jauh. Pian mau puasa, harus ada ilmu tentang puasa. Mau haji, harus ada ilmu tentang haji. Pian mau zakat, mau solat, harus ada ilmu tentang zakat, tentang solat. Dan semua itu harus didapatkan dengan belajar. Ilmu bukan didapatkan dari keturunan, bukan. Biar keturunannya habaib, biar keturunannya orang alim, tuan guru besar, kalau anaknya tidak dididik tetap bodoh. Ilmu tidak bisa dilihat dalam mimpi, nggak bisa. Wah sudahlah, ulun mau belajar lewat mimpi aja, nggak mau hadir majelis. Ulun juga mau kalau begitu. Ilmu itu didapatkan dengan mujahadah, dengan belajar, dengan sabran jamil, sabar, menelan pahitnya kesabaran, baru kau akan mendapatkan ilmu. Lan tablughal majda hatta tal'aqas sabrah. Kalian tidak akan bisa mencapai kemuliaan yang abadi kecuali kalian menelan pahitnya kesabaran terlebih dahulu, baru kalian bisa mendapatkan kemuliaan. Jangan pikir pian orang-orang yang mempunyai kedudukan mulia di hadapan Allah Ta'ala mereka mendapatkan instan ilmu. Tidak. Pahit dulu, mujahadah dulu, bangun malam dulu, ibadah dulu, husnudzan dulu terhadap guru, mujahadah. Galilul ta'am, sedikit makan, galilul manam, sedikit tidur, galilul kalam, sedikit ngomong. Ilmu itu sensitif, hati-hati dengan hal-hal yang kurang pantas dilakukan, nggak akan masuk ilmu itu. Pada saat pian belajar ilmu, kemudian berbisik hati pian su'don terhadap orang alim, ilmu itu keluar. Nggak bisa digitukan ilmu. Atau pian duduk di majelis bentar-bentar lihat jam, kok kelamaan ya, nggak bisa, ilmu nggak bisa masuk begitu. Ada pemuta'allim itu baca kitab Habib Abdullah bin Haddad, nggak bisa. Atau waktu belajar main HP, nggak bisa. Mustahil ilmu masuk dalam keadaan seperti itu. Innama harramal ilm li qillatil ihtiram li ahli ilm. Ilmu itu akan sulit masuk ke dalam tubuh murid
kalau murid tidak punya akhlak yang baik di hadapan muallim, di hadapan gurunya.